Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu membahas tentang volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum kita membahas tentang volume dan luas permukaannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bangun ruang sisi datar. Mengenal bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Contohnya, kubus, balok, prisma, dan limas. Contoh bangun ruang kubus seperti kotak kado, kardus, Rubik, dan dadu. Jika digambarkan, maka kubus akan digambarkan seperti bentuk berikut. Nah, silakan kalian perhatikan. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana kubus terdiri dari sisi atau bidang. Sisi atau bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. A, B, C, dan D, serta E, F, G, dan H merupakan sisi atau bidang daripada kubus. A, B, C, D merupakan sisi atau bidang alas, sedangkan E, F, G, H merupakan sisi atau bidang tutup daripada suatu kubus. A, D, H, E merupakan sisi atau bidang suatu kubus di sebelah kiri, sedangkan B, C, G, F merupakan sisi atau bidang suatu kubus bagian kanan. A, B, F, E merupakan sisi atau bidang bagian kubus bagian depan, sedangkan D, C, G, H merupakan sisi atau bidang bagian kubus bagian belakang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sisi kubus ada 6. Yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Sekarang kalian perhatikan. AB merupakan rusuk kubus, BC, kemudian CD, dan AD. Itu adalah rusuk yang ada di bagian alas. Kemudian AE, BF, CG, dan DH merupakan rusuk tegak suatu kubus. Selanjutnya EF, FG, HG, dan AH merupakan rusuk yang terdapat pada bagian tutup tabung. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa rusuk kubus ada 12. Rusuk yang saling berpotongan contohnya seperti AB dengan BC, kemudian BF, AD, dan AE. Sedangkan rusuk yang sejajar itu contohnya seperti AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG. Itu salah satu contohnya ya. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan 3 buah rusuk. Misalnya, A merupakan perpotongan dari rusuk AB
AD, dan AE. Titik sudut bangun ruang kubus yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik sudut kubus ada 8. Setelah kita mempelajari bagian-bagian kubus, yaitu sisi atau bidang, rusuk, serta titik sudut, maka selanjutnya bagian kubus yang lain adalah yang pertama adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal yaitu bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Sekarang kalian perhatikan kubus ABCD EFGH. Yang pertama adalah bidang diagonal AC EG. Yang kedua adalah bidang diagonal BCEH. Selanjutnya adalah bidang diagonal CDEF. Dan bidang diagonal ADFG. Lanjut, bidang diagonal ABGH. Dan yang terakhir adalah bidang diagonal BDFH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bidang diagonal suatu kubus ada 6. Yang selanjutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidangnya. Misalkan AF, kemudian BE, selanjutnya adalah BG, kemudian CF, lanjut lagi CH, kemudian DG, AH, selanjutnya adalah ED, kemudian dilanjutkan dengan di bagian alasnya yaitu AC, BD, di bagian tutupnya ada EG, dan yang terakhir adalah FH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diagonal bidang atau diagonal sisi pada suatu kubus ada 12. Yang ketiga adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan
dalam suatu ruangan di dalam kubus. Misalnya AG, jadi dia berada di dalam kubus ya. Lalu BH, selanjutnya adalah DF, kemudian CE, sehingga dapat kita simpulkan bahwa diagonal ruang kubus ada 4. Selanjutnya, setelah kita membahas bagian-bagian kubus, sekarang yang akan kita bahas adalah bagian-bagian balok. Nah, balok ini mempunyai 6 bidang sisi, yaitu ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan DCGH. Balok juga mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Balok juga mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk DH, rusuk FB, dan terakhir adalah rusuk CG. Balok mempunyai 12 diagonal sisi, yaitu BE, AF, CH, DG, CF, BG, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Kemudian balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu BCHE, ADGF, DC CDEF, ABGH, BDHF, dan yang terakhir adalah AEGC. Balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu BH, AG, CE, DF. Sekarang lanjut menentukan luas permukaan kubus dan balok. Sekarang kalian perhatikan gambar balok berikut ini. Jika kita buka, maka akan berbentuk jaring-jaring kubus seperti yang ada pada gambar. Nah, jaring-jaring kubus itu terdiri dari beberapa bentuk jaring-jaring seperti yang ada di layar yang ditampilkan ya. Bisa kalian perhatikan, jika jaring-jaring ini dilipat dengan benar, maka akan membentuk suatu kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah, misalkan dengan L, maka L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 sampai dengan L6, di mana luas L1 itu sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 dan sama dengan L6, sehingga L sama dengan L1 ditambah L1 ditambah L1 ditambah L1 ditambah L1 ditambah L1, karena luas tiap sisinya sama, sehingga L sama dengan 6 dikali L1. Nah, untuk setiap bangun di sini berbentuk persegi, di mana luas persegi dirumuskan sisi dikali sisi, sehingga luas permukaan kubus dapat dirumuskan L sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Selanjutnya yang kita bahas adalah menentukan
luas daripada permukaan balok. Nah, berikut adalah bentuk jaring-jaring suatu balok. Bisa kalian perhatikan ya. Apabila kalian lipat secara benar, maka akan terbentuk bangun balok. Sekarang kalian perhatikan gambar balok berikut dan perhatikan pula gambar jaring-jaring balok berikut. Nah, dari gambar didapat bahwa L1 itu sama dengan L5. Jadi luas bangun L1 itu sama dengan luas bangun L5. Karena mereka merupakan sisi yang berhadapan. Jadi setiap sisi yang berhadapan pada balok itu mempunyai luas yang sama. Sehingga disimpulkan bahwa L1 sama dengan L5, L2 sama dengan L4, dan L3 sama dengan L6. Maka luas balok dapat disimpulkan L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 ditambah L6, dimana L1 ditambah L5 itu sama dengan L1 ditambah L1, kemudian L2 ditambah L4 itu sama dengan L2 ditambah L2, dan L3 ditambah L6 itu sama dengan L3 ditambah L3. Sehingga dapat kita tuliskan luas balok sama dengan 2 kali L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 2 kali L3. Nah, untuk setiap bangun L1, L2, dan L3 ini berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang ini mempunyai rumus luas yaitu panjang dikali lebar. Untuk bangun L1 panjangnya yaitu L dan lebarnya yaitu T. Jadi 2 dikali L dikali T ditambah 2 dikali untuk bangun L2 ini panjangnya yaitu P dan lebarnya yaitu L, sehingga dapat dituliskan 2 dikali panjang kali lebar. Selanjutnya adalah L3 di mana panjangnya adalah P dan lebarnya adalah T, sehingga dapat dituliskan 2 dikali P dikali T. Lalu dapat kita tuliskan luas balok sama dengan 2 dikali jumlah dari L kali T ditambah P kali L ditambah P dikali T, atau sama dengan 2 dikali jumlah dari PL ditambah PT ditambah LT. Untuk memahami rumus-rumus tadi, sekarang kalian perhatikan contoh soal. Maria ingin membeli kue ulang tahun untuk diberi kepada sahabatnya. Ketika di toko kue, Maria memesan kue yang berukuran sisinya 20 cm. Jika Maria ingin menaruh kue di dalam kotak kardus yang ukuran sisinya 1,5 cm lebih panjang dari ukuran kue, berapa luas permukaan kotak kardus? Oke, kita jawab. Diketahui panjang sisi kue yaitu 20 cm. Panjang sisi kardus 1,5 cm lebih panjang dari panjang kue. Maka panjang sisi kardus yaitu 20 cm ditambah 1,5 cm sama dengan 21,5. Yang ditanya berapa luas permukaan kotak kardus Maria. Luas permukaan kotak kue itu sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. 6 dikali 21,5 cm kuadrat atau sama dengan 6 dikali 462,25 cm kuadrat atau sama dengan 2773,5 cm kuadrat. Contoh yang kedua yaitu Pak Sasaf ingin membungkus kado anaknya yang sedang berulang tahun. Pak Sasaf menggunakan kotak roti berbentuk balok sebagai wadah kadonya. Namun, Pak Sasaf bingung berapa jumlah kertas kado yang dibutuhkan untuk menyelimuti seluruh permukaan kotak sehingga tidak kurang dan tidak bersisa. Nah, bantulah Pak Sasaf menghitung luas permukaan kotak tersebut. Nah, dari gambar kan kalian sudah tahu bahwa lebarnya kado tersebut adalah 7, tingginya ada 20, dan panjangnya adalah 14. Langsung aja dimasukin ke rumus luas permukaan balok, yaitu 2
LT ditambah 2PL ditambah 2PT. Sehingga 2 dikali 7 dikali 20 ditambah 2 dikali 14 dikali 7 ditambah 2 dikali 14 dikali 20. Sehingga diperoleh luasnya itu sama dengan 280 ditambah 196 ditambah 560, atau hasil akhirnya luas tersebut adalah 1036 cm kuadrat. Selanjutnya, setelah menghitung luas permukaan balok dan kubus, kita akan menghitung luas permukaan prisma. Sama dengan menghitung luas permukaan kubus dan balok, bahwa kaidah dasar untuk luas permukaan luas bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah penjumlahan dari setiap luas bangun datar yang menyusunnya. Untuk luas permukaan prisma segitiga, perhatikan prisma berikut. Oke. Prisma apakah pada gambar tersebut? Ya, benar bahwa gambar di samping adalah gambar daripada prisma segitiga. Ada berapakah sisinya? Prisma segitiga memiliki 5 buah sisi yang terdiri dari alas yang berbentuk segitiga. Kemudian atap atau tutupnya juga berbentuk segitiga. Dan 3 buah sisi tegak maksud saya yang berbentuk segi empat. Nah, kalian perhatikan ya gambarnya. Nah, jadi kalau alasnya itu berbentuk segitiga, maka atapnya juga berbentuk segitiga. Jadi ada 2 buah segitiga yang kongruen serta 3 buah segi empat. Jadi luas permukaan prisma segitiga itu sama dengan 2 buah segitiga, luas 2 buah segitiga ditambah luas 3 buah segi empat. Berikut adalah cara untuk mendapatkan rumus luas prisma secara umum. Nah, sekarang perhatikan prisma berikut ini. Jika kita buka prisma tersebut, maka kita akan memperoleh jaring-jaring sebagai berikut. Nah, itu sisi-sisi tegaknya. Jadi ada 3 buah segi empat. Nah, kalau kita buka seperti jaring-jaring berikut ini ya. Nah, setelah itu bagian alas dan tutupnya yang berbentuk segitiga. Ini untuk prisma segitiga ya. Kalian perhatikan. Nah, itu berbentuk suatu persegi panjang. Ya kan? Jadi luas sisi tegaknya itu sama dengan luas persegi panjang. Atau dapat disimpulkan bahwa luas sisi tegak itu sama dengan panjang dikali lebar. Untuk persegi panjang P-nya ada di sebelah situ dan L-nya lebarnya ada di bagian situ. Kemudian kalau kita lihat pada prisma, nah itu adalah bagian-bagiannya, bisa kalian perhatikan itu ya. Nah, di mana bagian situ kan misalkan panjangnya adalah A, kita misalkan. Kemudian yang bagian sini panjangnya adalah B dan yang di sebelah sini panjangnya adalah C, maka P itu sama dengan A ditambah B ditambah C, ya kan? Dan atau keliling alas sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi P ini atau panjang persegi panjang ini sama dengan keliling alas, ya kan? Sama dengan keliling alas.
Sedangkan lebar daripada persegi panjang tersebut merupakan tinggi daripada prisma segitiga. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi bisa dituliskan L, disitu maksudnya L ya, bukan P. L sama dengan T, atau disimpulkan luas sisi tegaknya itu sama dengan keliling alas. P-nya tadi kan sama dengan keliling alas, dikali L-nya itu sama dengan T. Jadi keliling alas dikali tinggi. Atau bisa disimpulkan luas permukaan prisma itu sama dengan luas alas ditambah luas atap ditambah luas sisi tegaknya, ya kan? Nah, sedangkan luas alas ini sama dengan luas atap karena dia merupakan segitiga kongruen. Jadi bisa dirumuskan lagi luas alas ditambah luas alas ditambah luas sisi tegak, karena si atap tadi ini bentuknya sama dengan alasnya, merupakan dua segitiga yang kongruen ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan lagi bahwa luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Sehingga dapat disimpulkan luas permukaan prisma itu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, serta tinggi prisma 12 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Nah, jawab. Alas dari trapesium tersebut berbentuk segitiga. Masih ingat rumus luas dari segitiga? L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bagaimana menentukan tinggi dan alas segitiga tersebut? Masih ingat sisi terpanjang dari segitiga tersebut adalah sisi apa? Diingat dulu pada materi teorema Pythagoras. Ya, sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi miring. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga berikut. Jadi sisi miringnya adalah sisi terpanjangnya yaitu 10, dimana di situ A alasnya dan di situ adalah T atau tinggi dari segitiga. Nah, sekarang kita lihat sisi-sisi yang lain atau A-nya sama dengan 8 dan T-nya ini sama dengan 6. Maka luas alas sama dengan setengah dikali A dikali T, sama dengan setengah dikali alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 6, sehingga diperoleh luas alasnya sama dengan, perhatikan ya, itu bisa kita sederhanakan, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 4 dikali 6 sama dengan 24, sehingga luas alasnya itu sama dengan 24 cm kuadrat. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan luas sisi tegaknya. Tadi luas sisi tegaknya itu sama dengan keliling alas dikali tinggi. Jadi luas sisi tegak sama dengan keliling alasnya tadi kita jumlahkan aja sisi-sisinya, 6 ditambah 8 ditambah 10, kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya tadi tingginya prisma ya. Tingginya prisma adalah 12. Sehingga luas sisi tegaknya sama dengan 24 dikali 12 atau sama dengan 288 cm kuadrat. Nah, selanjutnya adalah luas permukaan prisma. Tadi rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah,
tadi luas alasnya adalah 24, jadi sama dengan 2 kali 24 ditambah luas sisi tegaknya adalah 288, jadi sama dengan 336 cm kuadrat. Selanjutnya, setelah mempelajari menghitung luas permukaan prisma, kita akan menghitung luas permukaan limas. Oke. Sekarang kita akan mempelajari luas permukaan limas. Nah, kalian perhatikan limas berikut ini. Berikut ini ya. Limas apakah pada gambar tersebut? Ya, gambar di samping adalah gambar limas segi 4. Jadi dilihat dari alasnya. Ada berapakah sisinya? Ya, limas segi 4 memiliki 5 buah sisi yang terdiri dari alas yang berbentuk segi 4 dan kemudian 4 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kalian perhatikan, itu adalah sisi tegaknya dan di bawahnya adalah alasnya berbentuk segi 4. Bisa dilihat ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan limas, maka luas limas segi 4 itu sama dengan luas segi 4 ditambah luas 4 buah segitiga. Nah, ya. Sehingga secara umum luas permukaan limas yaitu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Oke, sekarang untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui alas sebuah limas TABCD berbentuk persegi dengan panjang alas 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Oke, sekarang perhatikan baca soalnya baik-baik terlebih dahulu, kemudian dijawab. Untuk memudahkan menjawabnya, mari kita gambar bentuk daripada limas yang ada pada soal. Limas digambarkan seperti berikut ini, di mana tuh ada tingginya dan alasnya, misalkan kita berikan alas ABCD. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka panjang AB itu sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD atau sama dengan 10 cm. Langkah yang pertama, kita harus mencari luas sisi alasnya tadi yang berbentuk persegi. Nah, luas alas atau luas perseginya itu sama dengan sisi kuadrat atau sama dengan 10 kuadrat. Itu sama dengan 100 cm kuadrat. Jadi, luas alasnya itu sama dengan 100 cm kuadrat. Yang kedua adalah mencari luas sisi tegak atau luas segitiga. Nah, perhatikan di situ ada 4 buah segitiga. Kita gambarkan lagi bentuk limasnya. Rumus luas segitiga yaitu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. T sama dengan tinggi dari sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi bukan tinggi limasnya ya, melainkan tinggi daripada segitiganya. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu di bawah, jika kita buat garis seperti itu, kemudian dari alasnya kita buat garis ke puncak limas, itu merupakan tinggi daripada limasnya. Jadi tinggi limas itu tadi di soal diketahui sama dengan 12 cm ya. Selanjutnya adalah panjang yang itu kan 10 cm kan panjang AB, berarti panjang setengah AB sama dengan 5 cm. Nah, untuk mencari tinggi segitiga kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu tingginya. Jadi T itu kan sisi miringnya, bentuk segitiga kan yang merupakan sisi miring. Berarti T sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 25 ditambah 144 atau
atau sama dengan akar dari 169, yaitu 13 cm. Sehingga luas segitiganya diperoleh yaitu setengah dikali alas, alasnya adalah 10, dikali tinggi segitiganya tadi, kita peroleh dari rumus teorema Pythagoras yaitu 13, sehingga diperoleh hasilnya 5 dikali 13 sama dengan 65 cm kuadrat. Ini 5 diperoleh dari 10 dikali setengah ya. Karena segitiganya ada 4, maka luas sisi tegak itu sama dengan 4 dikali 65 sama dengan 260 cm kuadrat. Sehingga luas permukaan limas itu sama dengan luas alasnya tadi 100 ditambah jumlah luas sisi tegak itu sama dengan 260. Jadi 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm kuadrat. Sekian penjelasan dari saya mengenai luas permukaan bangun datar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.